Jadi ini adalah video pertama gue mengenai gue mau curhat. Yes, jadi hari ini gue akan cerita, atau lebih tepatnya gue akan curhat soal apa yang gue lakukan hari ini. Yang mungkin kalian juga pernah melakukan hal ini, atau mungkin punya kebiasaan sama seperti gue. Yes, jadi ceritanya gini. Hari ini gue bongkar semua barang-barang gue yang udah numpuk. Lebih tepatnya sih barang-barang yang gua pikir itu akan berguna suatu saat nanti, dan yang saat ini gua bongkar itu ternyata barang-barang yang berakhir tidak berguna, alias nambah-nambahin barang. Jadi beberapa waktu yang lalu salah satu teman gua itu memberikan gua buku yang berjudul Goodbye Things. Ini hidup minimalis ala orang Jepang. By the way, gue bukan mau promo buku ini, tapi setelah gue baca beberapa halaman, gue menemukan beberapa insight tertentu mengenai hidup minimalis. Dan terjadilah video ini. Oke, gue akan ceritain proses gimana waktu tadi soalnya ini video dibuat hari ini, kebetulan tadi gue bongkar barangnya. Jadi hari ini kebetulan adalah hari libur, jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain juga. Terus waktu gue sedang memperhatikan sekeliling gue melihat banyak sekali tumpukan-tumpukan barang. Yes, karena memang gue guru, jadi banyak sekali buku, bukan buku ya, lebih tepatnya itu seperti kertas-kertas craft, kemudian banyak barang-barang perintilan-perintilan kecil itu yang ada di sekitar rumah ini gitu loh, yang nempel di sana sini, yang sengaja ditumpukin dengan alasan, ini alasan gue pribadi kenapa gue tumpukin itu, suatu saat itu kan kepake lagi gitu. Dan alasan itu memang ya baik sih, artinya kan kita berpikir untuk tidak menghabis-habiskan uang membeli yang baru lagi, jadi simpan aja dulu, siapa tahu kepake. Tapi ternyata gue salah. Salahnya gue adalah gue tidak menata mereka dengan rapi. Yes, gue sempat tata dengan rapi, gue masukin ke plastik-plastik tertentu gitu, dengan masih alasan yang sama, nanti gue bakalan butuh lagi. Dan gak tahu kenapa hari ini itu barang-barang numpuk di situ kayaknya udah hampir mau 1 tahun gitu. Dan mata gue kayak masih berpikir ya udahlah biasa aja gitu. Tapi entah kenapa di hari ini akhirnya mata gue mulai merasa itu risih banget. Tuh ngapain sih tuh barang-barang ngumpul di situ semua? Yes, finally gue bongkar lah, gue lihat lah barang-barangnya. Nanti tadi gue sempat foto sih beberapa barang, tapi ini benar-benar udah random banget soalnya udah banyak yang kebuang juga. Nanti gue tunjukin di foto ini nih. Terus ternyata setelah gue cek-cek itu adalah barang bekas yang memang tidak bisa dipakai lagi. Ya, dan memang harus dibuang gitu. Terus gue berpikir gini, astaga, gue selama ini nyimpan sampah segini amat gitu ya. Alasan macam apa yang gue buat untuk bisa melihat sampah ini tetap numpuk di situ. So akhirnya gue memutuskan untuk membuang dan memilah dan memilih mana barang yang memang harus dibuang. Oke, gue mau ceritain prosesnya waktu gue lagi mau buang dan pilih-pilih itu. Oke, gue ambil, terus gue udah pisahin, gue buang, terus gue cek lagi, tapi kayaknya ini penting deh, nggak usah deh. Oke, terus gue lihat ini penting deh. Terus tiba-tiba gue tersadar, astaga Tantri, lu melakukan hal yang sama lagi kalau lu pakai konsep kayaknya ini penting deh, kayaknya ini penting deh, kayaknya ini penting deh gitu. Jadi gue cuman mau cerita gini loh, kadang banget ya, bukan kadang banget, sering banget kita itu kalau lagi pilih barang yang mau dibuang itu kita selalu berpikir kayaknya ini penting gitu. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, kebutuhan barang itu kayaknya memang tidak akan pernah dipakai lagi. Dan itu yang terjadi di diri gue dengan barang-barang yang cukup banyak itu, membuatku itu kerepotan gitu. Contohnya gini, gue baru saja membeli charger baru gitu ya, sementara gue punya charger yang lama. Alasan gue beli charger yang baru itu karena charger yang lama ini bisa saja nanti rusak kan. Kebetulan charger ini yang baru ini lagi diskon, jadi sekaligus lah nanti juga kepake. Nah,
muncul lagi tuh kata-kata nanti juga kepake, yang berakhir pada penumpukan barang. Nah kalau barangnya udah numpuk, terus gue mikir, kok barangnya nggak rapi, oke kayaknya gue butuh tempat deh gitu ya. Terus akhirnya gue beli tempat lagi, nambah lagi barangnya. Terjadi seperti itu berulang-ulang. Jadi konsep kata nanti juga dipakai itu kayaknya memang harus berubah deh. Yes, bukan berarti ketika gue ngomong gini gue tidak menghargai barang itu dan artinya sekali pakai buang, enggak juga. Cuman mungkin kita perlu memikirkan ulang, bener nggak sih cara ini gue simpan ini lagi gitu. Daripada lu simpan-simpan dan memang lu nggak akan pernah pakai lagi, mending lu kasih sama orang yang lebih membutuhkan. Ya nggak sih? Nih contoh nih, gue nggak tahu, ini contoh kecil. Gue lagi pergi ya ke salah satu mall. Terus gue masuk ke salah satu toko dan yes, gue beli ini dan gue nggak tahu, gue beli karena lucu aja gitu. Gue cuman berpikir suatu saat ini akan kepake aja gitu. Dan sebenarnya tanpa ini pun barang-barang gue masih bisa kok tertata rapi. Cuman gue berpikir ini akan kepake. Iya, setelah udah dibeli akhirnya memang jadi kepake gitu, jadi kepake gitu. So ya lumayan buat tempat taruh charger, tapi tanpa ini pun masih bisa rapi disusun. Oke, gue lanjut lagi sama barang-barang yang menurut gue ini adalah sebuah bukan kesalahan. Ya kesalahan atau enggak gue nggak tahu, lu sendiri yang nilai. Gue beli barang kayak ginian dong sih. Iya ini berguna banget, tapi setelah ini dibeli gue jadi bingung ini mau tempat apa ya gitu. Dan sekarang ini nggak kepake sama gue. Oke, jadi teman-teman lebih baik sih kalau kita mau beli barang kita harus tahu dulu nih fungsinya buat apa, berguna nggak gitu, dan apakah ini bisa digunakan dalam jangka yang panjang gitu. Gue bilang seperti ini, ingat ya, disclaimer dulu, bukan berarti kita tidak boleh membeli barang yang kita butuhkan atau membeli sesuatu atau menyimpan gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman gue pribadi, dan kalaupun lo pernah mengalami ini, membeli barang hanya untuk menumpuk-numpuk, kayaknya harus dipikir-pikir lagi deh ya. Kalau enggak, itu rumah, kamar, tempat tinggal lu semua penuh sama barang-barang yang lu simpan. Coba deh lu lihat lagi ada berapa banyak barang yang lu udah nggak pernah pakai dan itu cuma satu kali pakai doang, astaga. Dan alhasil itu cuma numpuk-numpuk di situ, memenuhi lemari dan makan banyak tempat. Yes, gue akan cerita lagi selanjutnya di video selanjutnya. Ada begitu banyak barang-barang gue yang nggak kepake hanya karena alasan gue beli karena diskon, gue beli karena lucu, gue beli karena gue merasa gue perlu. Yes, dan saat ini sih gue juga lagi proses untuk meminimalisir barang-barang yang harus gue beli gitu. Karena memang keuntungannya mempunyai barang minimal, apa ini? Meminimalisir barang gitu ya. Hidup minimalis ala orang Jepang itu keuntungannya itu adalah kita punya mindset kita akan beli barang yang memang kita butuhkan, dan ya hemat juga sih. Ya nggak sih? Terus kita juga bisa lebih tahu keinginan dan kebutuhan seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini curhat gua. Thank you for watching Curhat ala Tantri. Bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share. See you in another video.